Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa dari Prodi Pendidikan IPA UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kami akan mempresentasikan perihal konservasi dan kearifan lokal. Materi yang akan kami bawakan yaitu pemanfaatan dan perlindungan tradisional, etika lingkungan, dan prinsip-prinsipnya. Konservasi atau conservation dalam bahasa Inggris con together dan surveyor keep or save merupakan upaya yang dilakukan oleh manusia guna melestarikan atau perlindungan. Menurut ilmu lingkungan, pengertian konservasi adalah sebagai berikut. 1. Upaya memaksimalkan penggunaan energi, produksi, transmisi, atau distribusi yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi, di lain pihak menyediakan jasa yang sama tingkatannya. Yang kedua, upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam fisik. Yang ketiga, pengelolaan terhadap kuantitas tertentu yang stabil sepanjang reaksi kimia atau transformasi fisik. Yang keempat, upaya swaka dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan. Yang kelima, suatu keyakinan bahwa habitat alami dari suatu wilayah dapat dikelola, sementara keanekaragaman genetik dari spesies dapat berlangsung dengan mempertahankan lingkungan alaminya. Sedangkan kearifan lokal atau local wisdom merupakan berbagai gagasan dan pandangan dari masyarakat setempat yang sifatnya bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang kemudian tertanam dan diikuti oleh seluruh anggota masyarakat. Biasanya, kebiasaan-kebiasaan tersebut bersifat kedaerahan atau kesukuan yang dipengaruhi oleh perbedaan geografis dan perjalanan sejarah di tempat tersebut. Contohnya adalah hukum adat istiadat, nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam masyarakat lokal, norma, pengetahuan dan keterampilan tradisional, serta kebiasaan sosial di masyarakat setempat. Fungsi dari kearifan lokal adalah sebagai berikut. Yang pertama, konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia. Yang ketiga, mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, petunjuk tentang petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Etika lingkungan. Etika lingkungan merupakan nilai-nilai keseimbangan dalam kehidupan manusia dengan interaksi dan interdependensi terhadap lingkungan hidupnya yang terdiri dari aspek biotik, abiotik, dan kultur atau budaya. Etika lingkungan mempersoalkan bagaimana sebaiknya perbuatan seseorang terhadap lingkungan hidupnya. Dengan adanya etika lingkungan, manusia tidak hanya mengimbangi hak dan kewajibannya terhadap lingkungan, tetapi juga membatasi tingkah laku dan upaya untuk mengendalikan berbagai kegiatan agar tetap berada dalam batas kelentingan lingkungan. Kelentingan lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk berusaha pulih karena telah mengalami gangguan, asalkan gangguan tersebut masih berada dalam batas yang wajar. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam penerapan etika lingkungan. Yang pertama, manusia sebagai bagian dari lingkungan merupakan pelaku utama dalam pengelolaan lingkungan, sehingga perlu menyayangi semua kehidupan dan lingkungannya selain dirinya sendiri. Yang kedua, manusia sebagai bagian dari lingkungan merupakan pelaku utama dalam pengelolaan lingkungan, sehingga harus selalu berupaya untuk menjaga kelestarian, keseimbangan, dan keindahan alam. Yang ketiga, kebijakan penggunaan sumber daya alam terbatas, misalnya energi. Dan yang keempat, lingkungan disediakan untuk semua makhluk hidup, bukan hanya untuk manusia. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pemanfaatan dan perlindungan tradisional.
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Ayat 9 menyatakan bahwa sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Kemudian pada ayat 16 disebutkan, yang dimaksud dengan perusakan lingkungan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik kimia dan atau hayati lingkungan hidup, sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kesadaran untuk melindungi lingkungan hidup nyata dengan dimasukkannya ketentuan-ketentuan perlindungan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di darat maupun di laut pada semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumber daya alam sesuai sektor masing-masing. Bahkan, konsep pembangunan yang dilakukan negara-negara di dunia termasuk Indonesia sebagai negara yang sangat bergantung pada sumber daya alam diarahkan agar dalam segala usaha pendaya gunaannya tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup serta kelestarian fungsi dan kemampuannya, sehingga di samping dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, tetapi bermanfaat atau dirasakan juga oleh generasi mendatang. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas hidup dari makhluk hidup secara alami dan berkelanjutan. Kearifan lokal menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum, di mana seluruh kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan beberapa hal diantaranya. Yang pertama, keragaman karakter dan fungsi ekologis. Yang kedua, sebaran penduduk. Yang ketiga, sebaran potensi sumber daya alam. Yang keempat, kearifan lokal. Yang kelima, aspirasi masyarakat. Dan yang keenam, perubahan iklim. Contoh paling sederhana dari pemanfaatan dan perlindungan secara tradisional adalah pada beberapa sumber air yang memiliki ikan, tetapi berkembang mitos dan legenda bahwa tidak boleh seorang pun mengambil ikan di dalam sumber air tersebut, seperti yang ada di kawasan kolam ikan Dewa di Cibulan, Kuningan, Jawa Barat. Jika hal tersebut tidak dipatuhi, dipercaya akan membawa malapetaka terhadap orang yang mengambil maupun desa secara keseluruhan. Hal ini merupakan salah satu cara masyarakat zaman dahulu untuk melestarikan kondisi air dan pencegahan pengambilan ikan secara berlebihan. Saya Muhammad Aji Satria Pangestu akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Menurut beberapa ahli yang mengamati hubungan antara masyarakat lokal dengan sumber daya alam, bahwa konservasi tradisional identik dengan pengetahuan tradisional. Konservasi tradisional merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat tertentu yang mencakup pengetahuan yang berkenaan dengan model-model pengelolaan sumber daya alam secara lestari. Pengetahuan yang dimaksud itu merupakan citra lingkungan tradisional yang didasarkan pada sistem religi atau kepercayaan dan keagamaan, dan memandang manusia adalah bagian dari alam lingkungan itu sendiri. Sebagai contoh, di hutan terdapat roh-roh yang bertugas menjaga keseimbangan alam. Oleh karena itu, untuk menghindari bencana atau malapetaka yang bisa mengancam kehidupan manusia, manusia wajib menjaga hubungan dengan alam semesta, termasuk dalam pemanfaatannya yang harus bijaksana dan bertanggung jawab. Saya Muhammad Yuda Ernanto. Hari ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai pentingnya konservasi tradisional. Yang pertama, konservasi tradisional penting dilakukan agar dapat menjaga kelestarian atau pengawetan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan atas kebiasaan adat dan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun agar tidak punah termakan zaman. Yang kedua, mendukung perlindungan alam karena nilai dari keberadaan alam itu sendiri atau nilai intrinsik alam. Yang ketiga, memberikan kontribusi bagi pengawetan dan perlindungan terhadap tanah, air,
binatang, dan tumbuhan yang ada supaya dapat berkembang dengan baik dan berfungsi seperti ekosistem hutan alam. Yang keempat, mencegah kawasan-kawasan tradisional diperjualbelikan oleh pemiliknya supaya tidak terjadi eksploitasi sumber daya alam yang ada agar tidak mempengaruhi keberadaan kawasan tersebut. Baik, saya akan menjelaskan analisis studi kasus dalam hasil analisis. Di sini kami menggunakan jurnal konservasi tradisional berbasis kearifan lokal masyarakat Tani Kabupaten Pasir yang merupakan studi kasus Desa Samuntai, Kecamatan Lom Ikis, Kabupaten Pasir. Di sini kami menganalisis gambaran umum lokasi penelitian konservasi tradisional dalam mengelola lahan, paradigma modernisasi, dan pengaruh pada konservasi tradisional. Secara geografis, Desa Samuntai merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Lom Ikis, Kabupaten Pasir yang merupakan pintu masuk perbatasan antara Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan. Luas wilayah Desa Samuntai 10.500 hektar dengan batas-batas wilayah administratif sebelah utara berbatasan dengan Desa Lombok, sebelah timur berbatasan dengan Desa Tajur, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sendele dan Desa Mudang, Kecamatan Kuaro, sebelah barat berbatasan dengan Desa Rantau Layung, Kecamatan Batu Sopang. Tingkat pendidikan sebagian besar penduduk Desa Samuntai sangatlah beragam, yaitu mulai dari tamatan sekolah dasar sampai sarjana S1. Hal ini menggambarkan bagaimana kualitas angkatan kerja yang terdapat di Desa Samuntai. Sebagian besar penduduk yang berada pada usia kerja berpendidikan sekolah dasar, yaitu 38%, dan sekolah lanjutan tingkat pertama sebanyak 20%, penduduk yang berpendidikan sekolah lanjutan tingkat atas sebanyak 26%, dan sampai tingkat sarjana sebanyak 5%. Jumlah penduduk Desa Samuntai adalah 3.891 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.039 kakak yang terdiri atas 1.339 laki-laki dan 1.908 perempuan. Konservasi tradisional dalam mengolah lahan. Sebagian masyarakat Pasir sampai saat ini masih menerapkan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam, khususnya dalam berusaha tani, yaitu pada pengelolaan lahan. Adanya perhatian terhadap lahan yang dapat digarap dan lahan yang tidak dapat digarap. Hal ini disesuaikan dengan keyakinan masyarakat akan larangan-larangan tertentu yang diyakini dan dipercayai sesuai dengan adat istiadat masyarakat setempat. Paradigma modernisasi dalam pengaruh pada konservasi tradisional. Modernisasi dalam masyarakat Pasir memberikan akibat yaitu semakin terdegradasinya nilai-nilai kearifan lokal khususnya pada kegiatan konservasi. Modernisasi suatu masyarakat yang merupakan proses transformasi dalam segala bidang aspek-aspeknya yang dapat berarti pula proses pergeseran sikap dan mentalitas pada sebagian anggota masyarakat untuk dapat menyesuaikan dengan tuntutan masa kini. Di bidang mata pencaharian, pergeseran ini misalnya dalam masalah pola usaha tani atau peladang berpindah, peladang tetap, dan pengambilan keputusan. Berikutnya, kegiatan konservasi dan kegiatan dan keislaman. Dalam Quran Surat Ar-Rum, Allah SWT berfirman, artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dan juga pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 205 yang artinya, dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang muslim dapat menyadari pentingnya menjaga serta melestarikan alam lingkungan dan juga tidak membuat kerusakan terhadap alam lingkungan ini yang selaras dengan kegiatan konservasi.